Terima kasih segala kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Mari kita sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Tema kita sore menjelang malam hari ini adalah hidup adalah perjuangan. Temanya adalah hidup adalah perjuangan. Kita buka di dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Kita akan bergantian membaca, mulai dari saya lalu gantian Bapak Ibu ya. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Siap sudah temunya. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, siapakah yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah mampir dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan menonton pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kenyang saja hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan melupakan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Kita akan membaca firman malam hari ini, Bapak Ibu. Tema kita malam ini adalah hidup. Hidup adalah perjuangan. Menggambarkan apa? Kita ini orang-orang Kristen. Waktu kita ada menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu KTP kita dan Kristen, kita itu sudah bukan orang-orang yang santai. Entah bagaimana kembali kepercayaan kepada kepercayaan Bapak Ibu semua, tapi berdasarkan firman Tuhan kita tidak bisa santai, hidup santai, tidak bisa. Karena kita selalu ada di medan peperangan. Orang-orang yang tidak berbahaya menurut iblis tidak akan diserang. Karena sudah pasti tidak masuk surga. Makanya sampai orang-orang yang berbahaya buat iblis, orang-orang yang akan masuk surga, pasti akan diserang oleh iblis. Dengan apa? Dengan ujian, cobaan yang akan membuat dia jatuh ke batu, membuat dia akan terjatuh, membuat dia akan meninggalkan Tuhan, membuat dia tidak percaya sama Tuhan. Firman Tuhan yang kemarin katakan apa? Jangan bilang kepercayaan. Nah itu bisa terjadi pada anak Tuhan saat dia diterpa masalah, saat dia ada ujian dalam kehidupannya. Nah makanya kita ini setiap hari ini perlu berdoa, Bapak Ibu. Perlu doa pagi, perlu doa pagi, perlu berdoa setiap saat. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada. Nah mungkin Bapak Ibu menganggap saya ini terlalu supranatural ya. Setiap apa yang terjadi, doa itu apa? Doa itu berefek kepada hal supranatural yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menang di area itu, di area supranatural, kita akan menang sepanjang hari. Makanya perlu doa. Perlu
Karena doa itu membuat kita menang di area itu. Kalau kita nggak pernah doa, ya nggak pernah perang. Nggak pernah perang apa? Bukan berarti kita selalu menang, enggak. Kalau kita nggak doa, kita nggak punya perisai, punya perlindungan, nggak punya api yang dari Tuhan, pagar api, ya gampang kita kena tembak, gampang kita kena serangan. Apa contohnya? Gampang emosi, gampang nggak mood, gampang nggak semangat, gampang nggak selera, gampang marah, gampang benci. Itu kita anggap itu hal yang biasa, manusiawi. Oh tidak, itu tandanya kita kalah di dunia spiritual karena udah kita ada diserang sama iblis. Itu makanya kalau katakan apa, sedikit doa, sedikit berkat, pasti. Saya sekarang dari yang awal, ya, saya berusaha membangun diri saya sendiri. Saya percaya saya akan bagikan kepada kita semua. Artinya biar 2026 kita semakin ikut Tuhan itu semakin rajin, semakin setia. Saya awal jam doa saya jam 5. Saya tingkatkan lagi, saya coba jam 4. Saya berusaha saya bangun jam 3. Kenapa? Banyak doa, banyak berkat. Bukan berkat hanya secara materi saja, tapi apa? Berkat secara hikmat, berkat secara kesehatan, berkat secara penyertaan Tuhan. Saya di kantor, saya dipasrai unit saya di IT. Saya punya teman itu, saya anggota IT saya ada 10 orang. Dan saya tidak tahu siapa yang menggerakkan itu. Tapi tahun lalu kita juara 7R. 7R itu adalah produk kebersihan, rapi, bersih, rajin itu. Ada speknya sekarang. Nah itu kami tidak pernah berharap menjadi juara ruangan kami, tapi kami hanya bekerja saja, juara tahun lalu kami juara 3. Tahun ini tidak tahu dari mana juara 1. Saya tidak tahu teman-teman ini siapa yang mendorong, yang saya tidak tahu. Contoh teman-teman kerja, ayo kerja, bersih. Saya tidak pernah terus marah-marah, ayo bersihkan tolong, tidak pernah. Tidak pernah saya ngomong ke teman-teman itu, ayo bersihkan, marah-marah, kamu kotor, kamu tidak pernah. Tahu-tahu penilaian itu juara 1. Nah, kita juga nggak menyogok durinya, nggak pernah kita sogok. Pada ini semua, masa gua nggak gila dan juara 1. Kenapa? Karena kita ini di situ kita menjadi anak Tuhan yang setia sama Tuhan, tekun. Kalau kita berdoa, maka kita mengenangkan area supranatural itu, area roh ini. Makanya banyak berdoa, pasti akan banyak berkat di situ. Berkat. Amin gak Bapak Ibu? Amin. Nah, bukan hanya sekedar doa makan, ya. Tapi ada satu doa khusus, waktu khusus di mana kita berdoa kepada Tuhan, menyembah. Nah, di situ ada berkat Tuhan, apa? Berkat perlindungan, berkat hikmat, penyertaan Tuhan. Orang-orang sekitar kita digerakkan sama Tuhan, jadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang suka kerja. Saya tidak tahu teman-teman itu udah rajin aja semua. Saya tidak pernah ngomong, kerja bagus ini, datang on time. Tidak pernah. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan di pagi hari, kita menyembah Tuhan, kita setia sama Tuhan, maka Tuhan yang gerakkan semua orang-orang ini. Berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi perjuangan apa? Suatu hari saya di kantor itu ya tidak semua, artinya apa? Ada yang kadang kita kalau hubungan sama orang itu kan karakternya beda-beda ya. Ada yang menyenangkan, ya ada juga yang mendengarkan. Ya.
seperti ikan satu wajah gitu, satu wajah orang. Menurut saya dia menjengkelkan karena dia punya otoritas yang menjengkelkan menurut saya. Tapi di hati nurani itu dikatakan ada seperti yang mengatakan, kok kamu masih punya karakter seperti itu ya. Nah, jadi begitu saya ingat wajah orang ini, saya kayak mantul gitu. Kok kamu masih punya karakter yang seperti ini? Langsung hati saya, nurani saya kayak gitu. Oh iya, kalau kita kembali ke firman itu nggak boleh. Kalau kita udah mau cita-citanya ya, kalau kita orang GBAP ini semua cita-citanya mau dapat tempat di surga semua ya, dapat kursi di surga semua ya, kan pasti udah tinggalin karakter-karakter seperti itu, karakter manusia lama, nggak suka sama orang, membenci orang, menyimpan kesalahan orang, sudah kita udah tinggalin di belakang, udah nggak kita pakai lagi di 2025 akhir ini ataupun 2026 udah nggak kita pakai lagi. Karena apa? Kita ini udah mau menjadi manusia baru. Kita ini udah mau dipersiapkan untuk masuk ke surga. Kalau kita masih pakai manusia lama, masih pakai baju yang lama, yang lusuh, yang kotor, saya khawatir kita nggak bisa masuk surga. Udah mau masuk ke surga, pintunya ketutup. Gitu. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan di dunia ini, mari kita pakai pakaian yang baru, manusia baru. Udah kita tinggalkan semua di belakang itu. Jadi saya ingat orang itu, lalu saya merasa marah ya, nggak suka. Kok gini? Seperti di nurani itu menegur saya, kenapa kamu kok mempertahankan sifatnya seperti itu? Oh ya sudah, saya ampuni, saya lupakan. Begitu besoknya saya ketemu dia, kita istilahnya bercanda lagi, canda dia. Meskipun dia karakternya balik lagi, karakter yang semaunya sendiri. Tapi saya bersyukur, Tuhan berikan saya kemampuan untuk hidup kamu. Namanya orang berjuang itu tidak cukup hanya 1-2 hari. Saya memarah, tapi dari hari ke hari diajar Tuhan untuk apa? Mengendalikan emosi, bukan menjadi ya mungkin karakter pemarahnya ada, tapi kita bisa mengendalikan karakter pemarah itu. Kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, itu dikasih kemampuan sama Tuhan, dan belajarnya tidak 1-2 hari, tapi bertahun-tahun selama kita masih hidup. Melakukan kehendak Tuhan butuh perjuangan. Nah, butuh perjuangan nggak Bapak Ibu? Kita melakukan kehendak Tuhan itu butuh perjuangan nggak? Butuh ya. Kalau tidak butuh perjuangan, kita santai aja, otomatis kita kerjakan firman Tuhan. Nggak bisa, harus tetap berjuang. Ayat 23 sampai 24 saya bacakan. Ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata satu orang berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini dia tanya gini ke Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sisa itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Waktu Tuhan ditanya, sedikit sajakah orang diselamatkan? Tuhan jawabnya apa? Apakah Tuhan berikan angin palsu, angin surga, harapan palsu? Oh banyak kok masuk surga. Nggak ada gitu kan? Tuhan katakan apa? Berjuanglah. Jadi kalau di bahasa aslinya itu dikatakan berjuanglah itu berkompetisilah, bersainglah Allah. Jadi kita orang-orang Kristen
berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Nah, kok kita harus berjuang? Bukankah itu semua adalah kasih karunia Tuhan? Nah, ini katakan usaha itu, berjuang itu kita akan mampu kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita pakai kekuatan sendiri pasti tidak mampu. Seorang yang kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan video porno, dia tidak akan lepas dari itu kalau dia pakai kekuatan sendiri. Makanya perlu apa? Doa, puasa, lalu penyembahan. Itu tidak bisa kalau berjuang dengan kekuatan sendiri. Berjuang berarti harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Harus ada usaha sungguh-sungguh. Apakah kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan? Namanya yang orang yang berjuang, jemaat GBAB semua, dia yang berjuang untuk mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hanya dia yang bisa masuk kepada pintu yang sesat. Makanya siapa yang berjuang itu dia akan bisa masuk melalui pintu yang sesat. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, bukan sudah benar waktunya untuk kita bersantai-santai. Banjir sudah di mana-mana, ya. Di luar Jawa banjir, di Jawa pun juga banjir, di Malang itu, Lumajang banjir juga. Di mana yang banjir? Di perumahan sini, Amegu teman saya di banjir. Mana yang banjir? Berjuang apa? Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, mengikut aku. Jadi berjuang itu berjuang untuk melakukan 3 hal ini: menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Maksudnya menyangkal diri adalah tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri. Nah, sudah tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri. Itu tandanya orang yang berjuang. Dia berusaha mengatasi bahwa dirinya itu sudah tidak hidup menurut kemauannya sendiri. Saya maunya kayak gini, tapi kita perlu dengarkan suara Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau? Waktu kita dapat berkat dari luar, kebiasaan kita apa? Kebiasaannya apa? Oh, dapat berkat. Yes, saya diberkati. Saya akan gunakan berkat ini untuk saya sendiri. Tapi kita harus mulai belajar apa mindset yang baru. Waktu kita terima berkat, kita ada di hati dikasih Tuhan apa? Buat orang mungkin yang butuh, atau buat kita. Kita perlu mendengarkan ini. Jadi pola hidup yang lama, cara kita sikap kita menjual kita adalah apakah ini juga ada orang yang sedang Tuhan berkati melalui kita. Nah, itu seperti itu. Kalau kita mau hidup dengan manusia baru sekarang. Ciri-ciri orang yang menyangkal diri, Lukas pasal 9 ayat 23 dan 4. 23 sudah. Yang 24 adalah karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia
Jadi kita nggak selalu bicara tentang diri kita sendiri, tapi kita bicara tentang bagaimana kita menjadi berkat buat orang-orang lain. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan yang melakukan firman, orang-orang sekitar kita juga akan jadi orang-orang yang diberkati karena kehadiran kita. Diberkati karena kita ini orang yang suka memberi, diberkati karena kita ini orang yang suka bersuka cita, happy bawaannya. Diberkati karena apa? Karena kita orang anak-anak Tuhan yang tidak pernah ngomongin kejelekannya orang. Itu juga perlu kita biasakan sebagai manusia baru. Jadi kalau misalnya kita gara-gara kita, ya, maka orang lain benci sama orang yang lain, nah itu kita belum menjadi berkat. Si A itu, dia orang yang curang itu, ngomongin yang nggak benar. Akhirnya orang yang diomongin sama kita jadi benci sama orang lain gara-gara kita. Nah, kita nggak jadi berkat buat orang lain. Itu. Jadi kepentingan atau kehendak pribadi tidak lagi menjadi hal yang ditamakan. Yang kedua, pikul salib Charles F. Fertier secara sukarela, artinya adalah pikul salib itu secara sukarela menerima segala tanggung jawab dan penderitaannya yang ada kaitannya dengan menjadi murid Kristus. Menerima segala tanggung jawab dan penderitaannya yang ada kaitannya dengan menjadi murid Kristus. Dengan menjadi murid Kristus, orang Kristen yang minoritas, kita biasanya apa? Dibully, biasanya terus tidak jauh-jauh dari itu, disepelekin, gitu ya. Tapi saya bersyukur, saya dapat kesempatan timing di mana saya bicara dengan direktur saya tentang Tuhan Yesus ini. Beliau ngomong tentang agama, masuk aja saya. Gini Pak, Tuhan Yesus itu gini, bukan urusan saja, tapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Belum lama ngomongnya sudah ada gangguan aktivitas kegiatan yang lain-lain, sehingga saya belum selesai ngomong. Saya masih tunggu lagi waktu biar ada waktu lagi bisa ngomong sama direktur. Terus masuk aja ini supaya setiap orang mendengar tentang Yesus, tentang Tuhan. Nah itu, jadi kita sudah ada apa yang sudah ada disalahin. Kok kamu nggak ngomong sih Man tentang Tuhan Yesus? Nah, kamu nggak ngomong tentang aku, kan Tuhan? Ngomong aja. Makanya sebanyak mungkin di medsos saya share tentang kesaksian-kesaksian yang tentang kekristenan, tentang mujizat Tuhan, saya share. Jadi orang-orang udah tahu semua, biarin aja. Saya pernah sama orang teman, saya share tentang artikel kesaksian. Saya sama teman saya di momen berdesu gini tentang agama. Nah, saya jawab aja tanpa saya menyerang dia. Saya jawab. Ya, akhirnya dia berdiri sendiri. Saya posting lagi. Artinya saya sudah sampaikan itu. Saya bersaksi kepada orang-orang. Dan sampai orang-orang yang menjadi teman saya itu belum pernah saya kabari tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran. Jadi ya itu kembali ke kita mau diam apa kita mau bagikan tentang Tuhan. Kembali ke kita lagi. Pikul salib, jadi menerima segala tanggung jawab dan penderitaannya yang ada kaitannya dengan menjadi murid Kristus. Kita ya sudah, saya tanggung. Kalau saya harus bersikap jujur, saya harus kasih tahu teman-teman saya semua. Jadi tidak boleh bawa barang-barang dari kantor, sekecil apapun itu.
untuk kepentingan pribadi di rumah nggak boleh. Saya yang perintahkan kepada teman-teman saya untuk yang ada di area saya nggak keluar kemana-mana. Ya, saya nggak mau terima ini suap, mau barang-barang dari rekanan misalnya, entah itu makanan, entah itu apa, uang, udah balikan semua ke kantor. Itu udah sikap kita sebagai anak Tuhan. Supaya apa? Supaya tempat kerja kita dikuduskan Tuhan serta Tuhan. Harus jadi mereka pun juga ini ini sampai itu orangnya terlalu jujur, Mas. Jangan terlalu jujur ini. Ya. Saya sudah resiko saya ikut Tuhan itu harus gitu. Nggak bisa saya jujurnya hanya 70%, 80%. Saya berusaha untuk 100%. Kalau mungkin saya jatuh, Tuhan saya mohon ampun, saya jatuh, saya salah. Harus jujur di dalam ngaku. Pikul salib itu setiap hari, Bapak Ibu, menyangkal diri itu setiap hari. Tidak bisa hanya di hari Minggu saja. Hari Minggu kita menyangkal diri, hari Minggu saja kita pikul salib, tidak bisa. Tapi hari Senin sampai Minggu kita menyangkal diri dan kita pikul salib terus. Lalu mengikut Yesus. Yesus adalah berjalan bersama Yesus Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan di jalurnya Tuhan. Itu mengikut Yesus. Untuk mengikut Yesus, seseorang harus meninggalkan cara hidupnya yang lama, gitu kan? Cara lama. Jadi saya ini pemarah, saya ngambek. Ya dulu pelit juga, sombong, gampang sekali untuk dan trending waktu SD, SMP, sombong gitu. Saya pikir dalam prosesnya setelah keluar dari SMA, dalam proses supaya apa? Supaya dihancurkan kesombongan itu, karena semuanya bukan dari kekuatan kita, tapi dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Apakah pertanyaan ini sudah menjelang Pak Braga mau selesai Bapak Ibu? Apakah setiap kita, pertanyaan yang jawab aja yang dalam hati ya. Pertanyaan dijawab saja dalam hati. Apakah setiap kita sudah pasti masuk surga? Ya. Dijawab aja dalam hati. Kalau sudah pasti masuk surga itu, ayat 24 dikatakan, berjuanglah untuk masuk ke identitas itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Berarti ada yang ketinggalan, jadi nggak bisa masuk ya, mau tidak mau. Berarti tidak semua akan masuk surga ya. Ditanya, belum tentu semua masuk surga. Saat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu kita dapat tiket keselamatan. Nah, kita mendapat tiket keselamatan. Tapi tiket keselamatan itu bisa hilang, bisa rusak. Tiket keselamatan itu bisa hilang, bisa rusak.
meninggalkan Tuhan, waktu kita nggak mau melakukan firman, itu tiketnya itu bisa hilang. Jadi waktu kita ada di pintu surga itu, menghadap gerbang surga itu, mana tiketku? Belum kita cari nggak ada. Mana? Karena kita udah tinggalkan Tuhan, kita nggak mau lakukan firman, itu tiketnya bisa hilang. Makanya tidak ada sekali selamat tetap selamat, tidak ada. Karena itu kita perlu menggenggam erat tiket keselamatan itu, digenggam erat, jangan sampai hilang tiket keselamatannya. Kita sudah terima Tuhan Yesus, kita dapat tiket, golden ticket untuk masuk kerajaan surga. Makanya ini dipegang erat. Bagaimana caranya? Setia ikut Tuhan, setia melakukan firman. Kita harus berjuang supaya tiket keselamatan itu diterima. Di dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 12, saya bacakan. Filipi pasal 2 ayat 12, katakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu sangat setara. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih ada, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dikatakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Biar apa? Biar keselamatan kita tidak hilang, harus kita genggam erat-erat. Filipi pasal 2 ayat 12, ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Makanya biar tiketnya gak hilang, takut dan gentar. Takut apa? Takut kehilangan Tuhan. Gentar apa? Gentar waktu kita melanggar Tuhan. Itu. Kerjakan keselamatanmu, bukan sekali selamat tetap selamat. Jadi mumpung masih ada waktu, mari sama-sama berjuang untuk melakukan perintah Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sebagai ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi mengakhiri pertandingan yang baik. Orang yang bertanding itu pasti berjuang. Tidak ada orang yang lomba bulu tangkis itu disemes sama musuhnya, gini aja santai aja. Raketnya nggak dibuat nangkis, yang dibuat nyemes balik. Orang namanya di dalam pertandingan pasti dia berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menang. Makanya dia melakukan sungguh-sungguh usahanya. Usahanya harus sungguh-sungguh. Tidak bisa setengah-setengah. Setengah percaya, setengah enggak. Tidak bisa. Kalau kita ingin mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis dalam aku telah memelihara iman, maka kita semua harus sama-sama berjuang. Berjuang untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang bertanding pasti berjuang. Tidak santai, tidak relax. Tinggalkan dulu sudah. Relax, santai, dan mau berjuang. Mari kita ke depannya, jemaat IGRP semuanya, kita berjuang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, sungguh-sungguh, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita bisa membawa tiket kita masing-masing, karena itu semua tidak tergantung kepada apa. Tiket Bapak Ibu itu tidak tergantung dibawa suami atau istri, tidak bisa. Yang bawa kita masing-masing. Tiket saya dibawa suami, tidak ada. Tiket saya dibawa istri, tidak ada.
tiketnya dibawa masing-masing. Gak bisa jatuh, gak bisa hilang, gak boleh. Kalau hilang udah gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan firman Tuhan. Demikian teman-teman malam hari ini. Saya berharap teman-teman menjadi berkat kita semua supaya kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini mengajar kami semua untuk berjuang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya Tuhan, dari hari ke hari untuk mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami sudah meninggalkan budaya santai itu, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh berjuang. Terima kasih Tuhan supaya mencapai garis akhir menangkan pertandingan kami masing-masing. Terima kasih. Berjalan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu berkati teman-teman pada malam hari ini. Percaya karena kami adalah pemegang teguh iman kita, setia sampai akhir. Jangan sampai kita menjadi tertinggal. Tapi kita harus berjuang berlomba-lomba sebagai orang yang selalu mencari wajah Tuhan, selalu mencari keberadaan Tuhan Yesus di setiap acara ibadah Kristus ini. Dan kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami semua bahwa kami harus tetap memelihara iman kami ya Tuhan sampai detik terakhir. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berjuang fight dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima dari Engkau ya Tuhan. Kami akan kembalikan untuk pemulihan nama-Mu, untuk pelayanan gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan amin. Cintamu melimpah dalamku.
7 malam, kemudian hari Minggu ibadah raya jam 5 sore tepat ya Bapak Ibu ya, bukan molor ya, jam 5 sore. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, umat yang rajani, dan kita akan berlomba-lomba untuk meraih kemenangan dalam iman percaya kita. Kita tetap menjaga iman kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Baik, untuk doa berkat dan sekarang buku baru. Baik, haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, semua diberkati firman Tuhan. Amin. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup adalah perjuangan. Dalam mengakhiri tahun ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita selesaikan tugas kita dengan semangat, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan menyangkal diri, dengan hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Baik, puji Tuhan. Selamat Natal. Ini masih Natal sampai akhir tahun ya. Sampai tahun baru ya. Oke, baik. Mari kita bangkit berdiri. Nanti selesai ibadah saya mengajak seluruh pengurus untuk kita kumpul sebentar. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan pujian ini, kita akan berdoa untuk seluruh kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berselekatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi kita pastikan hidup kita. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan kami yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah menjaga hidup kami sampai hari ini, sampai menjelang akhir tahun. Semua karena pertolongan, semua karena kemurahan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami menyadari bahwa setiap detik yang Tuhan berikan kepada kami adalah perjuangan untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau semakin memberkati. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami menjadi jemaat yang mempersiapkan diri untuk terus masuk di dalam perjuangan, di dalam nama Yesus, supaya kami memperoleh kemenangan, supaya
Pak Yulianto yang kemarin mengalami kebakaran dalam rumahnya. Semuanya katanya habis, kita berdoa pertolongan Tuhan turun atas Pak Yulianto dan keluarganya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa saat ini untuk saudara kekasih kami Pak Yulianto yang mengalami hal buruk, rumahnya, tempat tinggalnya yang kebakaran. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan untuk Pak Yulianto untuk menerimanya dengan ucapan syukur. Dan kami berdoa Tuhan menolong untuk dia boleh mengalami pemulihan dalam kerugian-kerugian yang dia alami. Dan biarlah dia boleh melihat pelajaran dan berseru kepada Tuhan untuk menemukan rencana Tuhan dalam kehidupannya dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, Engkau yang membukakan jalan keluar untuk persoalannya saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah mata Tuhan tertuju kepadamu, dan biarlah dilihatnya seluruh isi hatimu, dan biarlah dipulihkannya seluruh hatimu, dan diberkatinya engkau menjadi berkat di dalam nama Yesus. Dicurahkannya belasannya atasmu, diurapinya engkau untuk menjadi baru, dipakainya hidupmu untuk kemuliaannya, ditolongnya engkau dalam kesesakanmu, dan diberkatinya, dijamahnya seluruh kehidupanmu di dalam nama Yesus Kristus, dan dituntunnya engkau kepada zaman kebenarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, diberkatinya apa yang kau kerjakan, dan dijawabnya seruan dari dalam hatimu yang terdalam kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.